Oke, balik lagi di Surya ATLM. Kali ini Surya akan jelasin nih gimana caranya naik level bagi ATLM ya dari SMK ke D3 ataupun D4. Nah, ini karena banyak ya teman-teman ya yang di bawah 2015 lah ya. Itu banyak yang masih SMAK di rumah sakit maupun di klinik kayak gitu. Nah, semakin kesini semakin kita ke update. Jadi ke D3 dan D4 sesuai dengan peraturan pemerintah itu minimal D3. Nah, untuk SMAK sekarang udah nggak punya STR ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau memang ada teman-teman nih yang tahun 2017 ke bawah lah ya, masih mendapatkan STR SMAK, itu nanti akan dinonaktifkan ya kayak gitu. Terus langsung dianjurkan untuk naik level, bukan dianjurkan sih, lebih tepatnya diwajibkan untuk naik level ke D3 ataupun D4. Nah, ada juga periodik yang dimana untuk ngambil D3 itu cuma setahun doang. Saya lupa namanya, pokoknya adalah ya. Nah, itu kalau udah dapet nih terkait dengan apa namanya kelulusannya kayak gitu, ijazah juga udah dapat. Nah, barulah ngurus nih namanya naik level ATLM. Nah, beberapa ATLM yang semak ke apa namanya lulusan semak dulu itu emang sudah ada yang terdaftar di SIMKA, jadi sudah daftar menjadi keanggotaan. Tapi kalau memang belum, ya sebelum masuk ke naik levelnya ini ya, pengurusan STR ke D3 atau D4-nya, maka harus daftar dulu. Karena syarat wajibnya itu adalah ada surat patuh kode etik kayak gitu. Nah, patuh kode etiknya itu bisa di-download di SIMKA seperti itu teman-teman. Nah, untuk proses SIMKA-nya, pendaftarannya bagaimana bisa cek aja di video Surya sebelumnya ya. Jadi langsung lanjut aja. Gimana sih caranya naik level ATLM dari SMAK ke D3 atau D4? Yang pertama jelas kita harus buka dulu nih ktki.kemenkes.go.id. Dimana ini ya teman-teman ya, linknya nanti kalau udah muncul seperti ini tinggal ditutup aja ya. Kalau misalnya mau di-download silahkan diklik ini aja ya. Ada nih teman-teman ya di sini, nanti diklik aja, habis itu nanti insya Allah ke download ya. Nanti kalau ini klik boleh tutup, kalau enggak asal itu nanti bakalan ketutup sendiri sih kalau setahu Surya ya. Nanti habis itu scroll ke bawah. Nah, untuk naik level itu ada nih persyaratannya di sini teman-teman ya, kayak gitu. Ada persyaratannya termasuk dengan biaya-biayanya, silahkan dibaca aja. Nanti kalau udah klik centang aja di sini, ada kotak centang, nanti akan keluar notifikasi tutup ini. Terus ini tampilan utamanya, dimana kita harus punya akun dulu sebelum lanjut ke naik levelnya. Nah, untuk punya akun itu jadi harus punya PIN dulu, didaftarin. Jadi nanti adalah pokoknya Surya udah bikin caranya di bikin STR kayak gitu, atau perpanjang STR kalau nggak salah. Nah, kalau udah punya, masukkan email, PIN, dan captcha-nya. Kalau udah masuk, nanti tampilan awalnya seperti ini. Nah, langsung aja nanti klik aja registrasi STR tenaga kesehatan. Nanti klik nakesnya ya. Ini klik nakes, habis diklik nakes, nanti ada yang namanya registrasi ulang. Jangan yang lain teman-teman. Kalau misalnya pencetakan apa namanya, yang ini cetak ulang, itu bagi yang memang bermasalah ya teman-teman ya. Ntar Surya bikin videonya deh untuk yang bermasalah. Ada sih kemarin Surya nemu tanggal lahirnya salah, terus namanya salah, terus ada lagi yang apa namanya lulusannya kalau nggak salah apa gitu. Nah, setelah nanti diklik registrasi ulang, nanti akan muncul seperti ini. Nah, pilihnya naik level, bukan perpanjangan ataupun alih profesi. Nah, ini yang Surya ngomong RPL itu, jadi ada jenjang khusus dimana yang semak udah kerja lama
itu bisa langsung lanjut ke D3 dengan setahun doang kayak gitu. Harusnya kan 3 tahun pakai RPL kayak gitu. Nah, nanti tinggal klik naik level aja. Setelah itu pilih tuh perguruan tingginya mana. Misal mana ya yang D4 ah. D4 aja dah ya. Yang kayak Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 kayak gitu. Program studinya apa? Misalnya masih namanya analis kesehatan. Terus NIM-nya berapa, nomor induk mahasiswanya, terus nama lengkapnya sesuai dengan STR yang dulu ya, kayak gitu. Terus nomor STR-nya berapa, habis itu klik kirim. Kalau udah klik kirim nanti akan muncul data seperti ini. Ini sebenarnya isinya data ya teman-teman ya, data dari STR lama maupun info dari PD Dikti kayak gitu. Nanti dicocokin aja. Habis itu nanti klik mulai. Setelah klik mulai nanti lanjut ke langkah 1 nih teman-teman. Langkah 1 di step 1, 2, dan 3. Nah, untuk step 1 itu nanti kita upload beberapa dokumen. Di antaranya ada pas foto, terus surat sehat, terus ada STR lama, dan juga surat kompetensi atau serkom lah, kayak gitu. Ya. Nah, nanti untuk patuh etiknya di mana, Sur? Nanti di STR-nya kalau nggak salah. Jadi di STR lama digabungin dengan patuh kode etiknya. Kayak gitu. Nah, patuh kode etiknya nanti ditandatangani di atas materai 10.000. Kayak gitu. Nanti disesuaikan aja untuk foto apa namanya? Untuk formatnya boleh PNG, JPG atau JPEG ya, maksimal 200 KB. Terus ada surat sehat maksimal 1 MB dengan format PDF. Yang penting ada nomor SIP dari dokternya lah, pokoknya gitu. Kalau masalah mau pemerintah atau swasta silahkan mana aja boleh, yang penting ada nomor SIP-nya gitu. Terus STR lama nanti digabungin dengan surat patuh kode etik dan serkomnya nanti diupload di sini kayak gitu. Nah, nanti untuk ijazahnya nggak usah ke-upload lagi karena udah secara otomatis dari PD Dikti udah ke-upload kayak gitu. Nah, nanti ada nih untuk data dirinya, nanti di atas ini itu ada nick-nya yang ini teman-teman. Nah, nomor KTP-nya nih. Ya, nanti nomor KTP-nya muncul tuh. Nomor KTP kita, terus nama lengkapnya, terus tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Kayak gitu. Terus juga ada nomor WA-nya yang tercantum. Kalau memang belum tercantum, bisa klik aja profil ini, nanti edit data. Seperti itu. Nanti cantumkan juga email aktif yang buat pendaftaran tuh. Nanti ada tuh di sini. Nah, terus data alamat lengkapnya sesuai KTP ya teman-teman ya. Ada alamat, provinsi dan seterusnya sampai RT RW plus kode pos. Nanti habis itu klik lanjut. Setelah klik lanjut masuk ke step 2. Nah, ini bagi teman-teman yang memang belum bekerja, silahkan klik aja belum bekerja. Nanti langsung ke apa namanya? Yang ke sini ke pendidikannya yang naik ke atas dan kompetensinya. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah bekerja silahkan diisi aja. Jenis tempat kerja, status dan seterusnya sampai nomor telepon kantor. Dan status pegawaian sih. Yang jelas banyak yang swasta ya teman-teman ya daripada yang negeri kayak gitu. Terus untuk pendidikannya nanti jenis pendidikannya tinggal dipilih aja ya. Terus negaranya jelas nanti Indonesia, terus jenjang pendidikan biasanya udah langsung muncul nih teman-teman, tapi nanti di cross checkin aja. Terus asalnya juga udah muncul biasanya, tapi nanti tetap di cross check lagi ya teman-teman ya. Nanti terus nomor ijazah ini nggak bisa dirubah kalau nggak salah ya, tapi kalau masih bisa dirubah, kalau memang ada yang salah nih teman-teman, dicek lagi nomor ijazahnya berapa, terus tanggal lulusnya kapan, itu dicek lagi. Nah, untuk kompetensinya kan masih semak nih teman-teman, data STR yang lama. Nah, nanti diklik aja bagian sininya. Nah, nanti akan muncul pilihan seperti ini, D3 atau D4. Nah, nanti pilih sesuai dengan apa namanya ijazahnya teman-teman. Kalau misalnya D3 ya ahli media. Ingat ya, ahli media. Dan kalau D4 ya ahli teknologi laboratorium medik. Nah, karena kemarin sudah nemu lagi, dia udah bikin di tahun 2017
otomatis di saat itu kalau nggak salah udah ada pemutihan UKOM, jadi nggak ada UKOM, jadi cuman ijazah doang. Habis itu nanti dibikinkan STR-nya dan jadi. Nah kemarin ternyata untuk kompetensinya itu D4, padahal dia lulusan D3. Maka kalau udah kayak gitu harus diperbaikin dulu datanya, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau udah diperbaikin baru bisa, kalau misalnya nggak diperbaikin nggak bakalan bisa, mau pengajuan sampai kapanpun nggak bisa, seperti itu. Nah, setelah pilih misal D3 atau D4, misalnya ya D3, nanti klik lanjut. Nah kalau udah klik lanjut di step 3, nah nanti masukkan tuh apa namanya, sertifikat kompetensinya atau serkomnya, nomornya berapa, terus tanggal sertifikatnya biasanya di bawah, kayak gitu ya. Habis itu selesai. Nah kalau catatan ya teman-teman, kalau bagi lulusan di bawah 2013 isikan nomor ijazah karena memang belum ada saat itu. Kalau misalnya di tahun 2017 ya nanti masukkan juga nomor ijazah aja tanpa yang lain. Habis itu klik selesai, nanti ada notifikasi untuk cek untuk cek datanya. Ini nggak muncul ya teman-teman ya, karena Surya pakai IDM jadi nggak keluar. Nanti pokoknya ada datanya, draft dari STR yang akan kita dapat. Nanti diklik aja kotak sini nih. Ya kalau misalnya udah klik, nanti centang, habis itu muncul bukan notifikasi ya, box tulisan selesai. Nanti diklik aja selesai. Habis itu di sini langkah kedua masuk ke validasi data. Nah nanti di sini ada namanya teman-teman nih. Nah setelah kayak gini biasanya sih nunggu sekitar 4 harian ya, maksimal 4 atau 6 harian, hari kerja, kayak gitu teman-teman. Nanti baru ke langkah pembayaran. Ada juga kalau pengalaman Surya sendiri itu cuman sehari doang karena pengajuannya itu malam. Intinya gini, KTKI itu hadir atau bisa diakses websitenya dari Senin jam 12.01, intinya 00 lebih sedetik gitulah ya, itu sampai di hari Jumat 23.59 detik gitu. Jadi kalau misalnya udah 00 udah nggak bisa akses lagi, karena posisinya Sabtu dan Minggu itu memang difokuskan untuk validasi data. Tapi berdasarkan pengalaman Surya dan info dari teman-teman itu memang ada yang lama, ada yang cepat. Nah kalau misalnya lama dan cepat itu tetap teman-teman harus update aja dulu, sering dikunjungin aja KTKI-nya kayak gitu. Kalau misalnya udah lebih dari 14 hari kerja, komunikasikan aja ke DPC. Nanti DPC akan follow up untuk ke DPW dan DPW akan follow up ke KTKI. Seperti itu. Ya, karena posisinya kan estimasi lah ya. Kalau misalnya kita bilang itu TAT-nya itu 14 hari kerja kayak gitu teman-teman. Jadi nanti bisalah di terakhir, nanti pas ketika udah mau download STR, nanti ada survei kepuasan. Nah kalau memang terlalu lama isi aja nggak apa-apa, nanti biar buat evaluasi KTKI kayak gitu. Nah terus untuk langkah 3 ini kan Surya nggak dapat gambarnya sini, nggak dapat rekamannya lah di langkah ketiga. Nanti akan muncul nomor untuk pembayaran kayak gitu. Nah pembayarannya pakai apa? Boleh pakai ATM, boleh pakai M-Banking ataupun pakai teller, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu ATM atau M-Banking masuknya ke pembayaran pajak, pakainya yang PNB kayak gitu. Jadi yang bukan pajak bumi bangunan kayak gitu bukan, kayak gitu ya. Nanti masukin aja nomor VN-nya, habis itu udah. Kurang lebih itu kalau nggak salah 5 hari kerja dah. 5 hari dari VE itu keluar maksimalnya pembayarannya kayak gitu. Nanti kalau udah tinggal nunggu tanda tangan elektronik. Oh iya teman-teman, untuk validasi data itu ini ranahnya DPP ya teman-teman. Jadi nanti dari DPP atau DPW bagian validator itu memvalidasi datanya benar nggak. Kalau misalnya benar, lanjut ke 3. Dan keempat ini baru KTKI yang tanda tangan. Tapi kalau misalnya
Jadi jangan disamakan bahwa ini semua KTKI, enggak. Tapi langkah 2 itu berkaitan dengan kita, OP-nya, organisasi profesinya. Jadi kalau lama ya mungkin petugasnya memang lagi sibuk atau bagaimana kayak gitu. Jadi harap dimaklumin aja. Yang penting kalau lebih dari 14 hari kerja ya teman-teman ya. Nanti cabut aja DPC-nya. Kayak gitu. Nah, terus ini langkah kelima di mana STR sudah bisa di-download ya teman-teman ya. Jadi nanti ada ya STR atas nama siapa dengan nomor bla 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 kayak gitu. Nah, ini nomor depan ini sebenarnya nomor khusus di mana adalah kode-kode tertentu yang mana nanti menandakan ini benar atau enggak, karena masih ditemukan yang memalsukan STR dengan nomor yang asal-asalan. Jadi nanti akan ditindak tegas oleh Fatalki dan mungkin bisa kerana hukum. Yang penting kalau memang teman-teman masih sayang sama diri sendiri, jangan kayak gitulah ya. Nanti setelah itu bisa diklik download ESTR, nanti muncul seperti ini pemilihan kode OTP-nya. Nah, kalau saran Surya sih mending WA aja, karena kenapa, lebih cepat kayak gitu dan bukanya gampang. Kalau email memang gampang juga sih, cuman kan harus nambah ini nih buka email, kalau nggak buka HP email. Belum nanti kalau misalnya harus nge-refresh dan seterusnya. Kalau WA insya Allah langsung masuk. Nah, cara mendaftarkan WA-nya di mana, di profil ini, nanti edit profil. Seperti itu, nanti dimasukkan nomor WA-nya yang aktif, nanti dikirim tuh notifikasinya buat kode OTP-nya. Nanti masukkan kode OTP-nya dan nanti dikasih waktu 5 menit. Habis udah masukin, terus klik kirim, nanti akan seperti ini. Nah, pas kita klik file download file ESTR-nya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini survei ini yang bisa teman-teman isi nih sebagai evaluasi dari KTKI-nya kayak gitu. Nanti diklik. Nah, terus downloadnya gimana, Sur? Ini nanti diklik dulu ya, yang survei kepuasan ini ya. Ini ngelink nih. Nanti diklik, nanti buka ada tab baru terkait dengan survei kepuasannya pakai Google Form. Nah, nanti itu kalau memang nggak mau ngisi ya nggak apa-apa sih. Kalau saran Surya ngisi aja buat masukan KTKI. Kalau habis itu diklik lagi yang ESTR-nya ini, nanti akan muncul. Nah, download file. Nah, nanti yang kalau misalnya udah diklik bagian ininya ya, survei kepuasannya ada under garis bawah kayak gini setiap kalimatnya itu. Nah, kalau udah di download file, nanti kan keluar tuh pemberitahuannya ya. Itu diubah dulu teman-teman. Jadi namanya ditambahin titik PDF kayak gitu. Jadi .pdf karena itu filenya belum ada formatnya. Mau dibentuk JPG juga bisa sebenarnya. Cuman kalau menurut Surya resiko sih mending PDF aja, enggak apa-apa, karena enakan PDF daripada JPG kayak gitu ya. Itu aja teman-teman yang bisa Surya sampaikan untuk naik level bagi D3 semak ke D3 maupun D3 ke D4 sih sebenarnya sama ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan jangan lupa untuk ikutin Surya terus, dan like dan komen kalau misalnya ada pertanyaan ya di bawah. Terima kasih.